udah matinya. Dikit suhunya kan. Dan dulu kan. Nomor bener. Teman-teman yang lain mana? Teman-teman yang lain? Ini baru 8 orang. Sudah 9. Tapi tadi ada yang isu berarti mikrofonnya matikan semua ya. Bapak minta mikrofon di HP-nya dimatikan. Sekali lagi mikrofon di HP-nya dimatikan. Mikrofonnya matikan ya. Nanya, nyariin. Oke. Siapa lagi temannya nih yang bisa kira-kira bisa join? Ayo yang belum. Muhammad Hanif An-Najjar, suara Bapak kedengaran nggak? Kalau kedengaran lambai, cukup melambai aja. Muhammad Hanif, suara Bapak kedengaran nggak? Muhammad Hanif. Kalau kedengaran suara Bapak, lambaikan tangannya gini. Lambai. Oh ya. Kedengaran aja. Kuliah. Ya, sudah 10 orang join. Siapa nelponnya? Jangan nelpon. Add on. Di menu apa tuh, Pak? Pas aku pernah dengar, bukan pernah dengar sih. Add on. Kayaknya di Mozilla deh. Di Google, aplikasi Google. Google Calendar tuh loh, menjadwalkan Google Meet tuh. Belum ngetes ke situ kok. Aku kayak langsung aja, Pak. Kalau di Google di Zoom meeting kita bisa setting passwordnya, bisa kita Pak, simpan. Ini tak coba dua kali 3 kali buka, passwordnya berubah terus, link joinnya. Iya. Ya sudah. Waduh, minta kode ya. Ini kodenya.
Oke, sudah 12 orang. Ben gaya kawan ketawa. Anim. Hetiani. Oke, sahabat saya suruh Hetiani ngomong ya. Oh. Dia cara ngaktifkan mikrofon. Oke. Oke, Bapak cek dulu ya. Hetiani mana Hetiani? Hetiani, kamu sama siapa Hetiani? Dinyalakan mikrofonnya. Sendiri Pak, sendiri. Hetiani sendiri ya. Nggih. Anissa, kamu sama siapa? Anissa. Sendiri Pak. Oh, Anissa sendiri juga ya. Muhammad Hanif, kamu sama siapa di situ? Muhammad Hanif, nyalakan mikrofonnya. Muhammad Hanif, kamu sama siapa di situ? Sendiri aja. Satu. Muhammad Hanif. Satu ya. Salindri, nyalakan mikrofonnya. Kamu sama siapa di situ, Salindri? Salindri, nyalakan mikrofonnya. Kamu sama siapa? Salindri. Wawan dulu. Wawan Priyadi, kamu sama siapa, Wawan? Gede, Pak. Sama siapa kamu di situ, Wawan? Alex, sendiri. Siapa? Sendiri aja. Jomblo, Pak. Sendiri, Pak. Sendiri aja. Ya. Oke. Ini sudah semua ya? Oke, siap-siap ya. 5 menit lagi kita mulai. 5 menit lagi Bapak mulai. Bapak sambil menunggu temannya. Siapa tahu masih ada yang bisa gabung. Oke, Bapak sampaikan, Bapak akan mulai 5 menit lagi sambil kita menunggu temannya. Siapa tahu masih ada yang bisa gabung. Sudah ada 12 orang ini. Saya ganti baju dulu, Pak. Jangan lupa, iya silakan. Jangan lupa mandi loh. Si Wawan ganti pakai baju dulu ya, Pak. Baru bangun tidur, Pak. Oh, baru bangun tidur. Wah, luar biasa ini. Layar laptop Bapak kelihatan nggak? Layar laptop Bapak? Anissa? Pak. Laptop Bapak tampilkan. Kelihatan nggak di HP kalian? Kelihatan Pak. Jelas saja ya. Jelas. Ya. Oke. 2 menit lagi ya kita mulai.
Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai nggak apa-apa. Nanti informasikan ke teman-temannya untuk kegiatan video hari ini Bapak rekam. Jadi nanti akan Bapak langsung upload ke YouTube. Nanti kalian tinggal nonton di YouTube aja. Untuk teman-temannya yang nggak sempat join pagi ini. Oke, Bapak ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini melanjutkan pertemuan 1, 2, dan 3 yang kemarin. Nah, kemarin di video yang Bapak share, yang Bapak harapkan, kalian sudah mempelajari terlebih dahulu tentang ASJ ya, Administrasi Sistem Jaringan. Dan kalian juga banyak bertanya, seperti apa prakteknya, seperti apa caranya. Jadi sekarang Bapak sampaikan, pelan-pelan saja Bapak sampaikan, supaya suara Bapak terdengar dengan jelas ya. Oke, langsung pada video tutorial tersebut, kalian sudah melihat ada suatu aplikasi namanya VirtualBox. Pada aplikasi VirtualBox, Bapak akan tampilkan di layar kalian. Ya, ini adalah aplikasi VirtualBox ya. Aplikasi VirtualBox ini kalian bisa download sendiri ataupun kalian bisa minta ke sekolah. Jadi nanti pada saat sudah selesai hari ini, mulai minggu depan, kalian boleh ke sekolah temuin Bapak langsung. Tidak usah rame-rame ya. Cukup bawa plastisnya atau langsung bawa laptopnya. Oke. Kenapa Bapak minta seperti itu? Yang pertama adalah aplikasi VirtualBox ini lumayan. Filenya mencapai 500 MB. 500 MB itu cukup besar. Yang kedua, kita akan melakukan latihan sistem operasi Linux ya. Kita akan melakukan latihan Linux. Nah, aplikasi Linux ini sebenarnya bukan aplikasi bahasanya, sistem operasi ya. Sistem operasi Linux yang akan kalian install di VirtualBox ini sifatnya adalah seperti sistem operasi pada Windows. Ini Windows. Yang Bapak gunakan adalah Windows 10. Nah, ini adalah tampilan dari Windows. Ini Windows 10 ya. Kalian harus pahami, sistem operasi itu ada banyak. Selain Windows, ada sistem operasi lain, yaitu Linux. Nah, Linux pun itu versinya banyak. Nah, karena versinya banyak, Bapak minta pada latihan kali ini kita melakukan instalasi berbasis Linux-nya adalah Linux Debian yang ini. File Debian ini itu pun sama. Kalian nggak usah download. Karena satu file Debian itu mencapai 4,2 GB. Kalau kalian mau download ya silahkan. Bapak nggak maksa. Tapi kalau mau copy ke sekolahan langsung ke tempat Bapak ya silahkan. Bapak tunggu hanya sampai jam setengah 12 ya. Mulai hari Senin sampai hari Jumat. Atau setidaknya kalian WA Bapak dulu. Ada nggak Bapak di sekolah? Nah, kalau ada, kalian mau ke sekolah ya silahkan. Tapi ingat, kalau bisa langsung bawa laptopnya saja. Biar nanti kita langsung instalkan aplikasi VirtualBox ini. Ini adalah aplikasi virtual. Di aplikasi virtual ini kalian bisa menginstal selain Linux juga bisa menginstal Windows. Juga bisa menginstal Macintosh ya. Dan banyak hal lainnya yang bisa dilakukan oleh VirtualBox. Tapi untuk praktek kalian nanti, kita cukup menginstal Linux-nya pada VirtualBox. Bapak sudah contohkan satu di sini. Nah, ini adalah file Linux yang sudah terinstall. Yang Bapak lingkar merah ini, yang sudah terinstall di VirtualBox. Dan sekali lagi Bapak ingatkan, file Linux ini besarannya hampir 4 GB. Itulah mengapa Bapak minta kalian, kalau bisa, kalian ke sekolah temuin Bapak untuk mengcopy filenya. Nah, nanti teman-temannya yang belum ngopi bisa tanya temannya siapa yang sudah copy. Jadi nanti kalian bisa minta filenya untuk latihan. Nah, berikutnya masalah VirtualBox tadi ya. Bagaimana cara memanfaatkan VirtualBox ini setelah terinstall? Bapak contohkan dulu. Jadi langkah pertama adalah seperti ini. Jika kalian melihat pada tombol ini adalah tombol new. Ada tombol setting. Nah, kedua tombol ini yang akan kita gunakan. New
Setting itu kalau sudah jadi ya. Tapi kalau kita mau bikin baru, kita cukup klik tombol new. Oke, lihat dengan baik-baik. Pada tombol new, Bapak akan contohkan membuat sistem operasi Linux yang akan Bapak install. Pertama adalah seperti ini. Kita harus menempatkan penamaan file dulu. Nama filenya apa? Tipenya harus kita rubah. Tipenya bukan Windows. Ini adalah untuk latihan Linux. Maka yang harus kalian lakukan adalah kalian harus merubah ini menjadi Linux. Baru kalian pilih. Jika kalian melihat ada pilihan selain pada Debian, kok ada Fedora, ada Gentoo, ada Mandriva, ada Linux, itu adalah versi dari turunannya Linux. Nah, seperti ini. Ada Ubuntu juga, ada Sandros. Ini semua adalah turunan dari Linux. Kemudian, bagaimana dengan latihan Windows? Pada latihan Windows, kalian bisa menggunakan ini. Lihat. Di sini juga ada. Nah, ini adalah dari Windows turunannya. Artinya, kalian bisa menginstal Windows di dalam laptop kalian. Kalau kalian ingin menjalankan 2 Windows sekaligus, bisa menggunakan Virtual Box. Nah, pada latihan kali ini kita latihan Linux. Kita pilih Debian. Debian yang tampil pasti ada 2. Kalian perhatikan betul-betul ada pilihan Debian 32 bit, ada pilihan 64 bit. Ini harus disesuaikan dengan laptop kalian masing-masing. Jika laptop kalian itu menggunakan RAM-nya 4 GB, maka kalian harus memilih 64 bit. Kenapa 4 GB 64 bit? Karena berdasarkan nilainya, nilai pembaginya. Sedangkan 32 bit kalian pilih jika laptop kalian itu hanya 2 GB pada memori atau RAM laptopnya. Diingat betul-betul ya. Jadi pemilihan 32 bit ini karena laptop kalian memorinya ada 2 GB. Tapi jika memori atau RAM-nya 4 GB atau lebih, silahkan pilih 64 bit. Bukan Bapak memilih Debian 64 bit. Kita kasih nama. Namanya itu cukup pilihan 1. Kita next. Karena Bapak memilih 64 bit dan RAM Bapak ada 4 GB. Di sini ada acuan. Rekomendasinya untuk memori itu 1 GB. Tetapi bisa kalian naikkan menjadi 2 GB. Bentar. Oke, biar nggak mengganggu, tolong dimatikan mikrofonnya temannya yang belum mati. Bisa matikan mikrofonnya. Muhammad Hanif, matikan dulu mikrofonnya. Wawan, tolong matikan mikrofonnya. Bapak minta semuanya matikan mikrofon dulu ya. Nanti kalau udah selesai Bapak jelaskan, tinggal bertanya satu persatu. Matikan dulu mikrofonnya. Bapak matikan. Bentar ya. Nanti silahkan nyalakan sendiri mikrofonnya. Oke, Bapak lanjutkan penjelasannya. Bapak lanjutkan. Perhatikan betul-betul masalah pembagian RAM ini ya. Ini penting karena begini. Jika laptop kalian RAM-nya 4 GB, maka pilihlah 64 bit. Tapi jika laptopnya itu 2 GB, pilihlah
32 bit. Nah, dalam pemilihan ini setelah kalian masuk, Bapak ulangi. Bapak cancel biar lebih mantap lagi ya. Kita ketik latihan tadi. 1. Kita pilih sini Linux. Dan kalian harus ingat. Hah? Sudah kali. Oh, iya belum. Oke. Ini Bapak sampaikan. Ininya adalah Linux. Ininya adalah Debian 64 bit. Ini nama latihan. Latihan 1. Yang Bapak garis merah ini ya. Nah, setelah kalian pilih next, maka kalian bisa memilih ini menjadi 2 GB atau hanya 1 GB. Saran terbaik Bapak adalah ikuti dari rekomendasinya. Bukan berarti kalian tidak boleh menaikkan RAM-nya ya. Walaupun RAM-nya ini cukup kalau dinaikkan 2 GB. Hanya saja aplikasi VirtualBox itu memakan memori pada laptopnya atau pada komputer. Jadi kalau RAM-nya 4 GB, gunakanlah 1 GB saja. Kalau laptopnya RAM-nya cuma 2 GB, maka kalian harus pilih 512 MB. Pasti yang dianjurkan adalah 512. Karena aplikasi VirtualBox itu cukup memakan memori. Itulah kenapa nanti kalau kalian ingin mempraktekannya, wajib bagi kalian mematikan semua aplikasi selain aplikasi VirtualBox. Jangan sampai kalian latihan VirtualBox sambil menonton drama Korea. Nah, itu kendala teknisnya. Nanti kalian bisa ditembak Kim Jong Un. Masalahnya, jika kalian sambil latihan menginstal VirtualBox dan membuka aplikasi video itu berat. Kalau dia sambil jalan memutar video, ada suaranya. Itulah kenapa kalau latihan ini tidak perlu membuka banyak aplikasi. Apalagi kalau laptopnya RAM-nya hanya 2 GB. Jangan. Cukup buka aplikasi VirtualBox. Kemudian kalian pilih tombol next. Ini pun ada 3 pilihan. Download, create, sama as. Download ini kita tidak perlu menjalankan apa-apa. Pilihannya adalah create, karena kita akan membuat yang baru. Kalau kalian tombol yang ini buat apa? Tombol ini adalah untuk menjalankan file virtual yang sudah ada. Tapi kalau sudah ada, tapi kalau belum ada nggak usah klik tombol ini. Nah, kemudian ini klik tombol create. Ada 3 pilihan yang tampil. Apakah kita akan mengklik yang atas ini aja, yang ini atau yang ini? Sesuai keperluan ya. Karena kita akan melakukan virtual, maka filenya adalah disk image. Nah, kita pilih VDI. Bukan PHD atau VMDK, tapi VDI. Bapak akan klik tombol next. Ada 2 pilihan lagi. Dynamic allocation atau fixed size. 2 pilihan ini menentukan apa yang mau dikerjakan. Karena kita akan melakukan instalasi sistem operasi Linux ataupun sistem operasi Windows, maka yang harus pilih adalah ini. Oke, sebentar Bapak cek lagi. Apakah ada yang join? Oke. Tadi siapa yang join tadi? Siapa yang join tadi? Belum sempat. Oke, sebentar Bapak. Oke, selamat bergabung. Ya, selamat bergabung ya, Mbak Eria Ayu Sundari. Sebentar ya. Oke, Bapak lanjutkan kembali. Ini menentukan pilihan, Bapak ulangi sedikit. Kalau kita menginstal sistem operasi Windows atau Linux, kalian harus pilih ini. Fixed size
dipilih jikalau kalian ingin menginstal Android. Nah, ini baru pasti kalian baru tahu kan? Jadi di dalam VirtualBox ini kalian pun sebenarnya bisa menginstal Android. Android seperti apa? Ya Android seperti tampilan pada HP. Jadi tampilan Android yang akan dijalankan di aplikasi VirtualBox nanti tampilannya akan persis dan sama seperti kalian menggunakan HP Android. Tergantung versinya aja, mau versi KitKat, mau versi Marshmallow, mau versi apapun bisa dipakai di VirtualBox. Nah, karena kita akan melakukan instalasi Linux, kalian hanya cukup menggunakan pilihan ini saja, tidak usah memilih fixed size. Kecuali tadi yang tadi Bapak sampaikan, kalau memilih fixed size, kalian berarti ingin menginstal Android. Karena kita ingin menginstal yang di atas, maka kita pilih ini. Kita lanjutkan dengan tombol next. Ini adalah memori yang ingin disediakan pada VirtualBox. Di sini kenapa ada muncul 8 GB? Ini adalah standar minimal. Nah, Linux itu instalasinya nggak terlalu besar. Hanya memerlukan sekitar 8 GB pun sudah cukup. Bahkan 5 GB pun cukup. Nah, ini bisa kalian besarkan menjadi sekian. Tidak perlu kalian besarkan mencapai 1 tidak sampai 3 GB, nggak usah. Cukup ambil sedikit saja karena kita hanya ingin latihan Linux. Cukup 8 GB cukup. Turun ke bawah 4 GB masih cukup. 3 GB pun cukup. Tapi kita cari amannya. Jangan menaruh hard disknya terlalu kecil. Sedang-sedang saja. Kita ambil angka 5 ya atau angka 7 ini. Bapak akan klik tombol create yang ini ya. Oke. Bapak tarik. Ini sudah lihat ini. Bapak taruh sini. Nanti akan muncul harddisknya sebesar 8 GB. Sekali lagi, harddisk ini mengambil harddisk pada laptop utama, pada komputer utama. Kemudian klik tombol create. Oke. Nah, sudah selesai, sudah jadi. Perhatikan pelan-pelan. Bapak sudah menyesuaikan ini. Bapak sudah membuatnya. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Kalian setelah ini selesai, kalian harus klik kanan. Klik kanan bisa. Pilih tombol setting. Atau pilih ini, pilih setting. Jadi ketika ini sudah aktif, kalian tinggal pilih tombol setting yang ini. Nah, yang Bapak lingkari ini. Aktifkan dulu pilihan ini, baru kalian pilih tombol setting. Setelah klik tombol setting, baru kita masukkan file Linux-nya. Nah, file Linux ini ada 6 file. Satu filenya 2 GB-an sampai 4 GB. Jadi kalian cukup minta filenya ke Bapak langsung. Nah, pada menu ini yang perlu kalian otak-atik pertama adalah storage atau media penyimpanannya. Nah, media penyimpanan ini kalian klik, pilih yang ini, MPT. Nah, ini dia. Nanti akan muncul yang di sebelahnya. Nah, jadi ceritanya itu adalah Bapak ingin memasukkan kaset. Kalau itu laptop beneran. Tapi ini kan hanyalah sebuah virtual. Nah, karena ini hanya sebuah virtual, kalian cukup menggunakan namanya file yang dalam bentuk ISO. ISO itu format ya, bukan bahasa Jawa. Format ISO. Nama filenya itu file kasetnya dalam bentuk format ISO. Oke, selamat bergabung Mas Randy. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Kita di sini pilih. Nah, sudah ada, Bapak sudah membuka, ada di sini kebetulan ada contoh file mikrotik ya. Ini adalah file Debian 8.5 ISO. Nah, ISO ini adalah nama format file ya, bukan bahasa Jawa. Jadi ISO itu format file. Bapak besarkan sekali lagi. Nah, ini dia.
Ini adalah format ISO yang harus kalian copy nanti pada saat menemui Bapak di sekolah. Nah, kemudian Bapak akan pilih Debian ini. Oke. Nah, perhatikan. Tuh. Berapa filenya? 3,72 GB. Ini kalau kalian download sendiri, wah, kuota kalian akan habis. Jadi cukup ke sekolah saja untuk menghemat kuota, tidak perlu download. Cukup minta filenya ke Bapak, Bapak kasih gratis pokoknya. Dan kalau mau aplikasi yang lain juga Bapak kasih. Yang jelas, file aplikasi ini, file Debian ini wajib kalian copy. Bapak lihatkan dulu filenya. Ada lagi yang join? Oke, Bapak terima. Selamat datang. Aku ya sambil ngerekam nih, Pak. Makanya ini banyak aplikasi buka nih. Oke, Bapak lanjutkan. Bapak lihatkan dulu ya. Nah, jika kalian perhatikan, Bapak sudah menyimpan beberapa aplikasinya ini, Debian 8.5. Ah, Bapak ralat, file kasetnya cuma ada 3 ya. Nah, ini dia. Ini file Debian yang harus kalian copy. Ini memorinya, ini besaran filenya. 3,9 GB, 4,4 GB, 4,5 GB. Ini kalau ditotalkan hampir 13 GB. Makanya kalian tidak perlu download. Copy saja langsung ke sekolah temui Bapak. Bapak lanjutkan. Ini setelah dipilih file Debian 1. Oh ya, Bapak ulangi lagi. Kemarin ada yang bertanya, Pak, kenapa harus pilih angka 1? Nah, Bapak jelaskan lagi. Pelan-pelan. Ini angka 1 bukannya Bapak yang membuat. Ini adalah urutannya. Ini kenapa angka 2? Ini urutan kedua. Ini yang urutan ketiga. Kalian tidak bisa menginstal Linux kalau milih nomor 3. Karena dia hanya file tambahan. Termasuk nomor 2 ini. Ini juga hanya file tambahan. Yang pertama kalian pilih itu adalah file nomor 1. Ini. Itulah kenapa ada muncul file nomor 1, nomor 2, dan 3. Hanya 3 file yang harus kalian wajib copy nanti. Mulai minggu depan saja mengopinya setelah kita berlebaran ya. Nah, Bapak lanjutkan. Ini tadi kalau sudah Bapak kembali ke Linux ya. Ini kalau sudah selesai kita jawab oke. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah cukup kalian mengklik tombol start. Jadi, di sini Bapak sudah melakukan banyak kegiatan selain ada ini, juga ini ada. Nah, Bapak harus aktifkan yang ini. Cara mengaktifkannya adalah lihat statusnya, ini adalah power off. Off itu artinya kan tidak nyala, berarti ini masih belum on. Kalian cukup arahkan, aktifkan dulu ininya. Baru kalian klik tombol start. Oke, Bapak akan terima dulu. Ada yang join lagi kembali. Oke, terima kasih Ersa sudah bergabung di sini. Bapak ucapkan selamat datang ya. Oke. Alhamdulillah sudah ada 16 orang, setengah kelas ya. Oke, Bapak lanjutkan. Ini setelah kalian klik tombol start, yang ini tadi, maka akan Bapak jalankan. Nah, kita tunggu sebentar loadingnya. Seperti yang kalian lihat pada laptop Bapak, Bapak ini membuka aplikasi sangat lumayan banyak. Seperti kalian lihat, nah ini adalah laptop Bapak ya. Bapak menggunakan aplikasi ini untuk merekam kegiatan Bapak. Ini aplikasi VirtualBox. Ini juga aplikasi sedang jalan, sedang Bapak gunakan. Itulah kenapa Bapak sampaikan, jika laptop kalian RAM-nya kecil, jangan membuka banyak aplikasi sekaligus. Kecuali laptop kalian itu RAM-nya 4 GB atau lebih. Nah, Bapak lanjutkan, perhatikan. Nah,
Ini adalah tampilan yang sama yang seperti kalian tonton pada video tutorial yang Bapak share di Google Classroom ya. Tetapi pada penjelasan Bapak ini, Bapak tidak bisa melanjutkan langsung menginstal. Karena pada faktanya, menginstal Linux ini perlu waktu kurang lebih hampir 45 menit. Paling cepat 30 menit. Jadi, Bapak jelaskan secara umum dulu. Kenapa ada tombol install dan ada tombol grafik install? Ini adalah dua hal yang berbeda. Berbedanya seperti apa? Install itu hanya berbasis CLI. Bapak tulis C, huruf C ya. C, L, I. Singkatan dari Command Line Import. Artinya, seperti yang di video YouTube kalian tonton sebelumnya, di video sebelumnya itu adalah kalau kalian menginstal Linux itu memilih install saja, maka dia akan tampilannya berbasis teks tanpa ada grafiknya. Grafik itu apa? Grafik itu seperti ini. Ini grafik namanya ya. Itulah kenapa kalau kalian pilih grafik install, maka disebut dengan GUI. Bapak tuliskan GUI. GUI. G itu grafiknya, grafikalnya, U itu usernya, I itu interface. Grafik user yang saling berinteraksi ya. Jadi ini, Windows ini sudah GUI. Ini GUI namanya. Nah, ini GUI. Berbasis GUI. Berbasis CLI itu seperti apa? Berbasis CLI itu seperti ini. Bapak tampilkan contohnya. Kalian bisa lihat pada layar kalian. Ini adalah seperti ini, CLI itu seperti ini. Dia hitam. Hanya hitam seperti ini saja. Kalian mau mengecek apapun, kalian harus mengetiknya. Misalnya if config. Salah perintah. Nah, seperti ini. Ini CLI. Tapi ini CLI pada Windows ya, fungsinya pun sebenarnya banyak, tapi hanya saja kalau pada instalasi Linux nanti, supaya lebih ringan pemakaiannya pada komputer kalian, kalian harus memilih install saja. Setelah itu, langkah selanjutnya sama seperti kalian melakukan instalasi yang ada di video YouTube yang Bapak share melalui Google Classroom tadi ya, Google Classroom yang di pertemuan sebelumnya. Oke, kemudian ini tidak akan Bapak lanjutkan karena perlu waktu setengah jam lebih ya. Oke, jadi Bapak close saja. Oke, yang jelas kalian nanti wajib untuk ke sekolah WA Bapak dulu minggu depan untuk mengcopy file VirtualBox ini tadi. VirtualBox ini wajib kalian copy mentahnya. Kemudian kalian juga wajib untuk mengcopy file ini. Ini adalah file Debian-nya. Nah, seperti kalian lihat, nah ini ya, terlalu besar untuk kalian download. Jadi kalian cukup copy filenya dengan Bapak. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya, nyalakan mikrofon pada HP-nya. Mana ini Bapak Nur nih tadi? Pemoto Yang ingin bertanya silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ini apa, Pak? Ya, oke. Wawan mau tanya apa, Wawan? Ulangi. Enggak. Gimana Wawan? Nggak diulangi pertanyaannya? Mana ya? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi, woi. Nggak jadi nanya? Enggak, Pak. Oh, nggak. Yaudah. Yang lain ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Nyalakan mikrofonnya. Ya, Ersa silakan mau nanya apa? Kalau misalnya
RAM-nya itu kan kecil laptopnya. Hmm? Habis itu dia buka semua aplikasi. Itu akibat laptopnya apa, Pak? Oke. Jadi gini, pertama Bapak ajarkan cara mengecek memori atau RAM pada laptop kalian. Perhatikan layar laptop Bapak. Laptop Bapak ini ya mohon maaf Bapak sampaikan ini kebetulan laptopnya prosesornya besar, RAM-nya juga besar. Jadi Bapak menjalankan banyak aplikasi untuk saat ini tidak masalah. Perhatikan, Bapak menjalankan aplikasi VirtualBox. Bapak menjalankan aplikasi perekam layar atau Camtasia. Bapak juga membuka aplikasi Nitro. Bapak juga aplikasi. Bapak buka aplikasi ini. Karena laptop Bapak RAM-nya 4 GB dengan prosesor Core i3, dia cukup istilahnya itu mumpuni lah. Nah, Bapak perlihatkan caranya. Kalian ketik Windows R, DX Diak. Bapak perbesar. Perhatikan. Windows R ini run. Bapak akan ketik perintah DX Diak. Bapak enter. Bapak menekan enter pun tidak ada tampil apa-apa. Padahal sudah Bapak enter. Itulah kenapa jika kalian banyak membuka aplikasi, dia akan berat. Beratnya seperti ini, responnya lambat. Kalian klik tombol start, dia lambat tampilnya. Maksudnya Bapak ini cepat. Ya, ini cepat ya. Karena RAM Bapak sudah besar, RAM laptop ini sudah besar. Tapi kalau RAM-nya kecil dengan banyak buka aplikasi. Nah, hanya untuk menampilkan aplikasi ini saja perlu berapa detik tadi? Perlu berapa lama? Cukup lumayan kan kita menunggunya. Baru ini tampil. Karena Bapak menampilkan banyak aplikasi. Yang ini. Ini aplikasi, ini aplikasi, ini aplikasi, ini aplikasi, ini aplikasi, ini aplikasi. Ini aplikasinya terbuka. Mereka ini terbuka artinya aktif. Kalau ini kan hanya simbol. Ini adalah simbol aplikasi yang Bapak install di laptop ini. Tapi kan tidak dijalankan. Kalau tidak dijalankan, berarti tidak apa-apa. Tapi kalau dijalankan, ya seperti ini. Nah. Seperti ini ya. Nah, ini adalah aplikasi yang sedang terbuka. Dan ini aktif. Nah, perhatikan betul-betul pada laptop kalian. Laptop yang Bapak gunakan ini memang RAM-nya 4 GB. Hanya saja prosesornya kecil. Memang betul ini Core i3, tapi lihat nilainya 2,3. Kalau laptop ini Core i3 yang speknya lebih tinggi, harusnya nilainya 3,0 GHz. Maka laptop ini akan support untuk bermain game yang berat-berat. Tapi kalau laptop kalian hanya 2,5, 2,0, RAM-nya 2 GB, Bapak pastikan laptop itu responnya lambat kalau banyak membuka aplikasi. Efeknya adalah lambat atau responnya sangat lama, loadingnya lama. Seperti kalian buka HP pada saat yang hang, nggak diapa-apain, nggak mau bergerak. Nah seperti itu gambarannya kalau laptop kalian kan terlalu banyak buka aplikasi. Cukup jelas ya? Oke, semoga cukup jelas penjelasan Bapak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan dinyalakan mikrofonnya bagi yang ingin bertanya. Sekali lagi, yang ingin bertanya, dinyalakan mikrofonnya. Wawan mau nanya apa, Wawan? Enggak, Pak. Nggak ada. Yang lain ada pertanyaan nggak? Sama. Tapi dia pakai namanya Cici. Berarti 2 HP nih, Pak. Tapi fotonya sama. Nah, Pak, 2 HP. Mungkin gini, si Cici ini ke rumah temannya Salindra atau ini ke rumah ini.
terus mereka apa istilahnya itu supan gitu loh Pak. Jadi pakai foto temannya gitu loh. Ini kan cuma anu aja Pak, Iya, tahu. nggak gerak itu loh, foto aja. Iya, foto. Ini aja. Bener tinggal Proposalnya udah kamu. sedep engkas insyaallah di Noiki. Tak biar tak print bisa scan. Gimana, ada pertanyaan? Cukup jelas yang Bapak jelaskan tadi? Ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, tambahan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sedikit tambahan. Ya, kalau mau bertanya silakan via chat nggak apa-apa. Tambahannya begini, jadi nanti untuk video konferennya Bapak tidak ingin lakukan setiap minggu ya, karena lumayan besar kuotanya. Jadi untuk kalian tetap simak terus semua informasi dari Bapak, karena materi Bapak ini harus kalian praktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, ya nggak akan bisa apa-apa. Jadi kuncinya adalah kalian selalu ikuti terus dan dicoba untuk melakukan instalasi ini. Oke, cukup sekian dari Bapak ya. Nah, mulai minggu depan atau minggu ini ya silahkan kalau mau mengcopy, tapi WA Bapak dulu, takutnya Bapak sedang keluar. Yang jelas kegiatan di sekolah dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat sampai jam 12 siang. Jadi nanti kalian copy, yang belum punya filenya, temannya sudah punya ya tolong dikasih, jangan pelit ya. Kalau temannya punya file, jangan pelit-pelit ilmu, jangan pelit-pelit sama file ya, dikasihkan saja. Oke, untuk kegiatan hari ini nanti akan Bapak share ke YouTube ya. Nanti di-sharekan ke teman-temannya yang belum sempat menonton kegiatan hari ini. Oke, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam RWD. Sudah, Pak? Ya, sudah. Di live meeting aja nggak apa-apa. Oke, siap, Bos. Disuruh live meeting, lakas semuanya kan? Silakan live meeting aja ya, live meeting. Atau Bapak live meeting duluan? Oh.